Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit GERD. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami @bincang_sehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati dengan Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGEH, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Oke, Dok. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang mungkin banyak orang mengalaminya tapi mereka belum paham gitu ya, Dok, ya, tentang penyakit GERD seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit GERD, saya tidak tahu kemarin kan ada salah satu public figure kita yang meninggal. Saya nggak ngerti apakah kalau isunya sih katanya tentang GERD gitu kan. Kita tidak tahu. Nah, kalau berbicara tentang GERD ini sendiri, GERD itu apa, Dok? Sebetulnya begini, GERD itu banyak dikeluhkan di masyarakat dan kita mesti mengetahui apa itu GERD. GERD itu suatu varian daripada sakit lambung yang kita kenal dengan sakit MAH. MAH itu bahasa Belanda daripada lambung, demah. Jadi demah adalah suatu istilah Belanda untuk lambung. Jadi semua keluhan di lambung kita namakan sakit MAH. Nah, salah satu tipe sakit MAH adalah GERD, yaitu kita katakan berdasarkan definisi adalah suatu keluhan yang dirasakan naiknya atau kembalinya isi lambung ke dalam kerongkongan kita. Dan biasanya itu yang mengganggu. Nah, itu kita katakan GERD. Nah, gejala klasik untuk GERD adalah lebih banyak terasa panas di belakang dada, kita sebut heartburn. Kedua juga terasa asam lambung naik, terasa di mulut, khususnya setelah makan. Itulah mungkin gejala klasik daripada GERD. Oke. Itu gejala klasiknya seperti itu ya, Dok, ya. Tapi yang menjadi orang kan kalau normalnya ya, Dok, ya, normal makan kan orang makan dari mulut ke kerongkongan, ke lambung kan, gitu, ujung-ujungnya ke lambung seperti itu. Tapi ketika untuk kasus GERD ini sendiri kan, ya, makanan atau asam tadi naik lagi ke kerongkongan kan, tadi dokter sebutkan. Nah, yang menjadi faktor pemicu hingga akhirnya asam, enzim atau makanan ini naik lagi dari lambung ke kerongkongan itu apa, Dok? Sebenarnya sebabnya adalah cukup banyak, multifaktorial. Yang terutama pasti kan masuknya makanan dari mulut kerongkongan ke lambung mesti ada faktor anatomi, yaitu di mana gerakan daripada kerongkongan dan lambung, dan juga ada suatu sphincter klep di antara lambung ke dalam tenggorokan. Nah, kelemahan sistem daripada anatomi itu akan menyebabkan mudahnya baik asam lambung maupun daripada empedu naik ke dalam kerongkongan. Itu salah satu. Kedua juga dipicu beberapa juga gaya hidup kita, seperti misalnya obesitas. Kedua, makan berlebihan, terlalu kenyang. Ketiga juga beberapa minuman atau mungkin obat-obatan yang bisa mengganggu relaksasi daripada kontraksi daripada klep itu tadi. Itu bisa terjadi juga. Dan itu juga dipacu beberapa hal dengan keadaan stres. Karena psikosomatis dalam hal ini juga kaitan dengan sakit lambung juga cukup dominan. Psikosomatis juga berarti ya, dari pikiran juga ya, bisa kemudian menyebabkan GERD ini sendiri ya, Dok. Mungkin nanti kita akan bahas mendalam juga tentang bagaimana stres juga ini psikosomatis berpengaruh pada GERD gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang gejalanya kan tadi dokter sudah menyebutkan gejala klasik seperti itu. Hingga akhirnya dia naik ada kerasa panas atau heartburn gitu kan. Nah, sebenarnya sebelum ke titik heartburn terasa panas sekali gitu di belakang dada gitu ya, itu ada nggak gejala-gejala awal yang mungkin dirasakan hingga akhirnya dia di posisi puncaknya ya merasa heartburn itu gitu? Ya, biasanya sih heartburn kan suatu klasik tadi. Biasanya pasien akan mengalami rasa kembung, begah, dan untuk mengurangi rasa begah ini secara otomatis mereka bahkan mungkin terbiasa mengeluarkan melalui mulut. Kita sebutnya sendawa. Berapa kali merasa nyaman, tapi harus diingat kalau kita sendawa, artinya kan ada angin yang dipaksa keluar. Jangan lupa, bukan hanya angin, terus juga asam lambung akan ikut naik. Nah, itulah mungkin pertama perasaan begah di dalam lambung tadi. Pasien cenderung untuk memaksa atau kadang berapa orang sengaja dikerok dan sebagainya untuk mengeluarkan angin tadi. Mereka lupa. Dengan keluarnya angin, asam lambung ikut naik. Itu akan mengiritasi daripada sepanjang kerongkongan. Sehingga yang dikatakan dengan heartburn, rasa panas, kadang merasa nyeri, tercekik, asam di mulut, batuk-batuk, atau mungkin kadang-kadang suara serak, itu adalah akibat naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan kita sampai ke mulut. Oke. Itu berarti efeknya seperti itu ya, Dok, ya. Oke, tapi kalau melihat efeknya yang lumayan mengerikan juga nih ya, Dok, ya. Ini ada tidak tingkat keparahan dari GERD ini sendiri? Maksudnya yang ringan, sedang, hingga ke berat gitu, Dok? Ya. Keluhan klinis tidak berkaitan dengan berat ringannya akibat GERD di dalam tubuh kita. Banyak orang lebih heboh karena dianggap secara klinis, heboh banget, sakit banget,
mencekik banget, tapi sebenarnya tidak ada kaitan dengan kerusakan akibat naiknya asam lambung dalam kerongkongan. Karena kita mesti ingat, derajat keparahan daripada GERD bukan dari klinis. Karena tidak sebanding keluhan klinis dengan kerusakannya. Yang dikatakan keparahan GERD adalah akibat komplikasi naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan kita sampai kemudian di daerah mulut. Itu yang kita lihat dengan tingkat keparahan. Jadi sesuai dengan derajat komplikasi yang ada daripada naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan sampai ke mulut kita dan sekitarnya. Oh, oke. Berarti ini ada dampaknya tidak ke bentuk fisik seseorang atau penampilan fisik tidak ada ya, Dok ya, ketika orang mengalami GERD atau ada? Kalau lihat bentuk fisik untuk GERD tentu tidak ada. Kecuali kalau kita lihat seseorang yang obesitas gemuk banget, kemungkinan mendapatkan GERD mungkin lebih tinggi dibandingkan orang yang slim. Jadi fisik kita mendukung, tapi yang khasnya adalah orang itu akan terbiasa dengan sendawa, itu yang paling khas untuk itu. Karena kebiasaan sendawa ternyata bisa menaikkan tadi salah satunya asam lambung gitu ya, Dok ya, dan kalau kelamaan bisa menginfeksi juga gitu ya. Bukan menginfeksi, jadi luka. Sendawa itu tidak diperkenankan idealnya. Kalau kita habis makan kebanyakan sendawa mungkin masih normal. Tapi kan kalau GERD itu adalah keluhan sendawa yang mengganggu. Dan biasanya kan udah terjadi udah cukup lama. Nah, idealnya jangan sendawa. Semua angin dari saluran cerna kita sebaiknya tidak di ke atas, harusnya secara normal turun ke bawah. Tapi kalau alami gitu, natural kayak aduh pingin sendawa gitu, itu nggak ditahan aja tuh gimana? Harusnya kalau kitanya makannya teratur dan tidak punya penyakit GERD atau sakit mah, kan kita jarang sendawa. Kecuali kita makan kebanyakan. Jadi sendawa yang normal, bila mana kita makan kebanyakan, nah itu boleh. Itu tidak mengganggu, kan hanya sekali-sekali saja. Tapi kalau setiap saat, bahkan perut kosong pun kita sendawa, itulah yang menjadi suatu penyakit. Oh, berarti kalau kita sering melihat orang sendawa juga mungkin ada keluhan ke asam lambung gitu ya, Dok ya? Oke, kita hati-hati. Oke, Dok. Sebelum kita lanjutkan, kita baca DM Instagram dulu, Dok. Baik. Dari pemirsa. Kita lihat dari @Agung Susanto. Dok, sudah 3 hari ini setiap menelan makanan atau minuman yang panas, dada saya terasa nyeri. Nyeri itu terjadi hanya saat menelan aja, Dok. Setelah makan sudah biasa aja, nggak nyeri lagi. Itu kenapa ya, Dok ya? Makan atau minum panas ya, dada terasa nyeri habis saat menelan. Nah, ini gimana, Dok? Yang dikatakan dada terasa nyeri itu apakah daerah sini atau daerah atas? Karena seringkali kita juga bisa lihat bahwa kalau nyeri saat menelan saja, nah lokasi mana yang sakit? Apakah bagian atas sini atau sepanjang sini? Itu berbeda. Karena kalau kita sakit di sini hanya saat menelan sakit, barangkali ada sariawan di daerah kerongkongan kita di bagian atas, jadi di pangkal kerongkongan kita yang dekat mulut barangkali. Karena tipikal GERD adalah biasanya sebelum makan mungkin tidak nyaman. Di sini makan mungkin bisa lebih nyaman. Kemudian juga bila mana ada komplikasi GERD yang menyebabkan luka dan sebagainya, akan sakit saat makan, terutama bagian bawah daripada kerongkongan ini. Jadi biasanya nggak sampai di atas banget. Bisa sih bisa, karena kita tahu sebelum naik ke atas kan tentu di bawah dulu toh. Jadi beberapa keluhan kalau sampai komplikasi GERD terjadi, ada luka di daerah kerongkongan, bahkan mungkin ada sesuatu yang lebih parah lagi, tentu akan keluhannya terasa pada saat dia menelan sampai turun ke bawah, itu merasa suatu hal yang tidak baik. Berarti apakah ini tadi pertanyaan dari Mas Agung, ini ada indikasi ke GERD ya, Dok ya? Bisa iya bisa enggak, karena kalau dia radang tenggorokan ada sariawan di pangkal sini kan mungkin bukan GERD. Tapi kalau tipikal didahului dengan keluhan naiknya asam lambung ke atas dengan rasa panas berlangsung beberapa lama dan mengganggu, mungkin itu akibat daripada komplikasi GERD di dalam saluran kerongkongan bagian atas. Kalau GERD ini sendiri ada beda tidak ketika mengonsumsi makanan? Kalau tadi kan ini Mas Agung panas nih, makanan atau minuman panas. Apakah hanya khusus makanan atau minuman panas saja ketika orang mengalami GERD, atau makanan atau minuman yang tidak panas pun akan terasa juga? Sama, makanan yang tidak panas pun bisa akan terganggu sih. Khususnya makanan itu memang trigger keluhan daripada GERD. Oke. Jadi panas atau dingin sebenarnya nggak terlalu banyak berpengaruh terhadap ini, karena Tuhan menciptakan kita sudah ada. Makanan yang hangat akan diademkan di sini, yang dingin akan dihangatkan di dalam kerongkongan kita, menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Sudah otomatis ya, sudah ciptaan Tuhan seperti itu ya. Kecuali berlebihan banget biasanya berlebihan banget. Nggak juga makanan yang masih mendidih juga nggak mungkin ya. Karena kita sudah ada ininya kontrol. Ada kontrolnya kita, ya, ada pengaturan, ada settingannya di situ. Ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agung ya. Oke, Dok. Jadi sebenarnya kalau kasus tadi seperti pemirsa ada gitu, terus kemudian kalau orang mengalami GERD gitu, ada tidak sih kemudian hal-hal yang bisa mengganggu atau pengaruh dari GERD ini sendiri ke kegiatan harian seseorang? Ya. Tentu kita tahu bahwa GERD itu kan secara definisi juga adalah keluhan yang mengganggu. Nah, gangguannya tiap orang berbeda. Tentu kan berdasarkan persepsi yang dia rasakan terhadap GERD.
Kalau seseorang yang merasa ini tidak terlalu mengganggu, hanya mungkin begas, sendawa sedikit sekali mungkin tidak masalah. Berapa hal sampai heboh, sampai dengan tidur pun merasa naik ke atas, sehingga mereka membutuhkan posisi yang lebih tinggi. Itu mengganggu sekali barangkali. Nah, itu harus mungkin kita perhatikan. Mengganggu tidur tentu juga akan mengganggu aktivitas besok harinya. Jadi keluhan daripada GERD tentu akan mengganggu aktivitas kita, tapi mesti diingat bahwa keluhan GERD tidak paralel dengan kerusakan GERD di dalam tubuh pasien ini. Jadi separah gimana? Sebaiknya ya bisa melakukan konsultasi dengan dokter untuk memastikan. Konsultasi ke dokter untuk memastikan seperti apa apakah kondisinya. Ada komplikasi dan sebagainya. Oke, apakah ada komplikasi atau tidak. Tapi kalau berbicara dari tataran gender atau jenis kelamin atau range usia, ada tidak kemudian, kayaknya yang laki-laki lebih rentan mengalami atau perempuan gitu, atau range usia tertentu di usia produktif mungkin karena lifestyle juga gitu, Dok? Ya. Gender tidak, tapi usia betul. Biasa usia-usia produktif, mungkin mulai usia-usia 30-an sampai 40-50, karena kita tahu bahwa aktivitas pada usia produktif juga cukup tinggi. Kaitan dengan stres juga cukup tinggi. Pola makan dengan kegiatan aktivitas pergaulan juga sangat pengaruh. Jadi ini lebih mencenderungkan bahwa keluhan ini akan lebih muncul pada usia-usia produktif. Kalau usia produktif kan sekarang apalagi di kota besar gitu, kaum urban kan banyak yang akhirnya tidak mengonsumsi banyak makanan sehat tapi junk food. Apakah konsumsi makanan junk food ini termasuk dalam lifestyle juga yang akhirnya bisa tendensi ke GERD ini sendiri? Bisa. Khususnya makanan-makanan sekarang kan orang cenderung lifestyle daripada makanan sehari-hari. Satu adalah kebiasaan kita mungkin seringkali salah satu minuman yang favorit kan semua kopi di mana-mana. Orang lupa makan kopi, minum kopi perut kosong, dan juga mungkin biasanya belinya satu tumbler besar karena lebih murah. Nah, cenderung minum kopi berkali-kali padahal dia ada gangguan. Kedua, mungkin makan terlalu banyak makanan restoran menyediakan all you can eat. Orang dipaksa untuk makan banyak. Beberapa juga banyak terlalu berlemak. Di samping juga beberapa makanan kan juga sekarang heboh masalah makin pedas makin pada berlomba-lomba pedas ini ya. Itu kadang-kadang itu memberikan keluhan atau mencetuskan, men-trigger keluhan GERD lebih sering. Bukannya enak, nikmat, kenyang, malah jadi menimbulkan GERD ya, karena mungkin levelnya sampai level 10 itu mengerikan sekali ya. Itu nggak boleh. Oke, Dok, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana cara mengatasi penyakit GERD. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit GERD. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGEH dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi. Berarti kalau berbicara tadi kan di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kemudian orang-orang di usia produktif dengan pola makan yang agak ngawur karena mungkin mereka tinggal di kota, ini akhirnya bisa tendensi ke GERD itu sendiri. Berarti orang-orang yang tidak mau mengalami GERD atau yang sudah mengalami GERD, mereka harus punya pola makan yang khusus ya, Dok ya? Betul. Jadi pola makan yang baik harusnya sih bukan hanya penyakit GERD. Semua orang juga mesti sama. Jadi makan itu adalah teratur. Dengan teratur secara umum kan 3 kali meals, makan lengkap, 3 kali snack. Tapi ketiganya itu nggak boleh terlalu penuh. Jadi saya selalu anjurkan pada pasien, usahakan makan 3 kali meals, tapi hanya isinya 2/3 tok. Jadi nggak sepiring full. Jadi ukuran meals itu jangan 1 porsi, tapi 2/3. Karena 1/3 daripada meals kita akan menjadi snack kita. Sehingga kita selalu mengatur makan kita adalah terbagi dengan dosis yang tidak besar, agar penuh di lambung kita tidak selalu penuh. Maksimum cuma 2/3, sehingga akan memberikan kesempatan kalau misalnya kita pun mau sendawa, sebelum naik ke atas mungkin sudah relief dulu di dalam lambung itu sendiri. Sehingga kalau kita makan terlalu besar, ini kan bisa meregang, terlalu penuh. Makanya itu nggak boleh. Sebaiknya begitu. Kedua juga kan, ada orang salah. Dok, gara-gara sakit mah, lapar mulu, sakit mulu, saya makannya sering, jadi gendut. Nah, mereka memblame sakit mah jadi gendut. Saya enggak. Kalau makannya dikit-dikit sering, nggak akan gemuk. Karena total intake kita bagi small and frequent. Mestinya begitu. Kedua, setelah itu kan kita juga
jangan lupa kehidupan di kota mungkin banyak kaum urban sebagainya kerja sampai malam, makan tengah malam atau mungkin jamnya pulang ke rumah tidur langsung. Itu juga tidak boleh. 2 jam sebelum tidur sebaiknya tidak makan berat. Meals itu jangan. Boleh ada light snack doang. Biasanya saya anjurkan sesuatu yang ringan sebelum tidur boleh. Mungkin seperti segelas susu atau oatmeal silakan. Buah gitu dok? Buah sedikit boleh, asal bukan satu mangga 1 kilo ya. Mangga besar-besar sekarang, hati-hati sekarang. 1 kilo bisa 2-3 biji ya dok. Juga nggak bagus gitu ya dok. Betul, Oke. nggak boleh penuh prinsipnya. Nggak boleh penuh, intinya ada sisakan ruang udara lah di lambung kita Di gitu ya dok samping ya. juga jenis makanan ya, seperti saya jelaskan tadi, berapa makanan akan men-trigger jadi GERD. Oke dok, nanti kita lanjut lagi, sudah ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Ririn. Ibu Ririn di mana Bu Ririn? Di Jakarta. Di Jakarta, silakan Bu Ririn. Ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu Ririn. Saya di Jakarta, usia saya hampir 58. Saya dulu sejak muda memang pernah dibilang mah atau mengarah ke GERD ya dari rumah sakit THT pernah. Tapi belakangan ini setelah itu saya nggak pernah kumat lah istilahnya, nggak pernah terganggu karena saya teratur segala macam. Itu udah beberapa tahun lalu. Belakangan ini saya setiap pagi ya kadang-kadang suka mau keluar klem pagi-pagi dok. Terus saya perhatikan kok suka bercampur dengan seperti darah segar ya. Atau misalnya saya kalau ngebungkuk, kalau mau cuci muka misalnya dok ya, itu juga kadang-kadang kok saya air ludah saya suka keluar ada bercak darahnya juga. Saya mau tanya itu apa memang GERD saya kambuh atau apa penyebabnya dok, dan bagaimana cara mengobatinya ya dok? Terima kasih. Oke dokter, ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Berat badan Ibu bertambah atau akan menurun? Ya bertambah ya, apalagi sejak corona ini. Saya bertambah sekitar 60-an kilogram, padahal tinggi badan saya 150-an sentimeter. Tidak ada perubahan dari pola bicara Bu ya? Suara apa itu tidak ada perubahan? Tidak ada dok. Kok suara saya semakin sember atau makin mulai berkurang enggak ya? Tidak ada, makanya saya bingung. Karena saya juga pernah cek di referensi Google segala macam, ada juga informasi katanya kalau misalnya ada orang yang ngambil wudhu juga seperti itu, pernah kok tiba-tiba slamnya, apa karena itu saya buang slamnya terlalu kencang berdahaknya pagi-pagi, atau saya membungkuknya lagi cuci muka terlalu membungkuk gitu. Saya jadi seperti itu yang saya perhatikan, saya keluar kayak bercak darahnya gitu dok. Atau itu karena GERD saya dok. Atau ada hal lain dokter. Terima kasih saya. Sudah jelas ya dok ya. Baik, terima kasih Bu Ririn di Jakarta. Kita akan coba jawab ya, silakan dok. Satu, Bu Ririn harus diingat bahwa kalau keluhan GERD itu muncul, bisa terjadi saat kita tidur, kan kita berbaring toh. Dengan berbaring kita naik asam lambung bisa tanpa disadari karena kita tidur, sehingga waktu pagi hari asam lambung yang mengumpul sih akan mengiritasi. Berapa orang kebiasaan membuang dahak pagi hari terlalu kuat sampai istilahnya oek-oekan begitu ya, itu bisa mengiritasi, dan hasil bisa mengiritasi itu kan kita paksa dulu keluar. Kalau misalnya tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu yang dipaksa dihentak, harusnya mungkin nggak akan luka. Harusnya. Kecuali memang sudah ada luka sejak lama. Kalau sudah ada luka lama di sini, akibatnya tentu akan merasa ada keluhan, rasa sakit saat menelan, atau terganggu. Namun mesti diingat, di samping kemungkinan gejala GERD yang ada, Ibu, usia Ibu 58 tahun, dan kemudian 58. Kemudian juga keluhan ini kok makin lama makin sering. Kalau gejala keluarnya darah ini tanpa disertai dengan effort mengeluarkan secara paksa, hati-hati dengan kemungkinan ada masalah di dalam biasanya di lingkungan THT, yaitu tenggorokan. Pastikan bahwa tidak ada sesuatu yang yang lain lah di rongga tenggorokan. Makanya kita tahu bahwa usia di atas 50 kan rentan untuk sesuatu hal yang tidak baik, khususnya bukan hal-hal berkaitan dengan tumor dan sebagainya. Jadi saran saya, Ibu harus cek THT dulu, pastikan ke dokter THT apakah ada sesuatu nggak di dalam nasofaring saya, yaitu daerah antara hidung dan tenggorokan, untuk memastikan tidak ada sesuatu berkaitan sesuatu hal yang mencurigakan terhadap sesuatu hal yang tidak baik. Kedua, THT, dokter THT akan melihat, wah ini ternyata lebih arahnya kok kelihatannya dari saluran kerongkongan yang mengiritasi seharusnya itu kita sebut dengan LPR, laryngopharyngitis reflux disease. Jadi LPR itu adalah gejala GERD yang lebih banyak di sini.
Oke. LPR namanya. Jadi ibu mesti konfirmasi, dipastikan dulu ke dokter THT. Oke, berarti ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ririn. Konsultasi dulu ke dokter THT karena harus dicek dulu ada apa di sini gitu ya. Apakah karena kekerasan keluarin dahaknya atau memang ada sesuatu yang gitu. Karena setiap hari ini dok kasusnya. Iya, makanya. Nah, dan Kan padahal apalagi ibu nggak juga terlalu usia hebat. 58 juga ya dok. Ya, oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ririn. Dok, kita sudah ada penelpon lagi, kita sapa. Baik. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Ibu? saya dengan Ibu Yunita Ibu Yunita di mana Bu? di Jakarta Barat, di Jakarta Barat. daerah Greenfield. Ya, silakan Bu Yunita. Oh ya, selamat pagi dokter. Pagi Bu Yudita. Ya, silakan Bu. Gini ya dokter. Saya Volume ini televisinya ada- bisa dikecilkan Bu supaya tidak. TV-nya dikecilin ya, oke. iya. Gini ya dokter, ya dalam tahun ini saya kayaknya ada sakit itu bagian kiri, bagian tubuh saya yang kiri bawah sakit tuh, bawah iganya. Terus bahkan pindah sakit ke kiri, bahkan pindah lagi ke belakang. Kayak ini suka keluar pahit-pahit gitu di lidah gitu, tenggorokan. Memang tapi dokter saya ada fatty level, udah lama juga fatty level. Tempo hari sih 72 kilo, tapi sekarang udah turun 62, bahkan naik lagi 64, 63, 64. Sama ada batu empedu dokter. Itu bahaya nggak tuh ya dokter? Penyakit apa ya? Oke, dokter ada yang ditanyakan? Terima kasih ya dokter Yang ibu ya. keluhkan lebih banyak sendawa atau merasa sakit di sebelah kiri bawah atau kiri atas daripada perut kita kan? Perut kita kan kok kita bagi dari pusar atau di bawah pusar apa di atas pusar? Kiri, jadi organ tubuh bagian kiri pas bawah tulang-tulang iga tuh. Oh, kiri Pas atas bawahnya. berarti. Iya, jadi yang pas tulang iga punya bawah gitu. Usia ibu berapa? 67 tahun. Oke, tidak ada penurunan berat badan atau BAB berdarah atau sulit BAB. Berapa tahun yang lalu sih 72 kilo. Turun 62. 72 kilo. Sekarang udah turun ya berapa bulan yang lalu turun 62, bahkan naik lagi saya lihat. Karena diet. 3, 64. Ada sih makan saya udah sedikit makan nasi udah pakai piring kecil. Oke, Udah berarti agak karena kering diet. ya, agak Karena- kurusan deh sekarang. Ya, baik karena Oke, sudah jelas? Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Yunita. Terima kasih ya dokter. Oke, silakan Jadi Dok. begini, keluhan ibu udah 68 sekian ya. Kemudian juga ingat bahwa keluhannya di kiri atas. Dan kiri atas kita mesti ingat bahwa lambung kita sebetulnya agak di tengah, di sekitar Iya. ulu hati, boleh kiri sedikit atau kanan sedikit, tapi selalu di atas pusar. Kalau kiri atas itu bisa bagian lambung bila mana adanya di sekitar pusat. Tapi kalau kiri banget, hati-hati dengan usus besar. Karena usia di atas 50 dengan keluhan nyeri yang persisten, makin lama makin sakit. Apalagi ada gangguan pola BAB, apakah berlendir atau berdarah, berat badan turun yang tidak dikehendaki, unintentional weight loss, hati-hati dengan kaitan di usus besar. Nah, kaitan dengan batu empedu adalah di kanan atas. Kantong empedu di kanan atas. Keluhannya berbeda. Biasanya bukan hanya kembung, tapi lebih baik kita disebut dengan kolik. Karena batu empedu yang mau keluar ke saluran itu menimbulkan rasa sakit. Karena batu yang keluar akan terjepit di saluran itu sakitnya luar biasa. Ditambah mual-mual. Nah, itu biasanya khas kita sebut dengan kolik biliar. Jadi tiba-tiba sakit, tiba-tiba hilang dengan ada mual. Fatty liver tidak berkaitan dengan masalah GERD maupun dengan dispepsia, sakit mah maupun batu empedu. Kita lihat bahwa fatty liver memang tentu kan harus dipastikan memang benar-benar fat di dalam liver, lemak atau ada yang lain. Gambaran USG fatty liver belum tentu adalah benar-benar lemak dalam liver. Karena lemak dalam liver kan kita tidak bisa lihat dengan USG saja, tapi faktor resiko fatty liver kan juga banyak. Di samping obesitas yang ibu bilang. Kemudian bagaimana dengan kadar lemak tubuhnya ibu? Nah, apakah fatty liver berbahaya? Tentu kalau dibiarkan benar-benar fatty liver dan kita sudah melihat tidak ada faktor lain yang memberikan gambaran fatty liver seperti mungkin hepatitis B dan C, lama-kelamaan juga akan membuat liver kita akan terganggu, di mana sel-sel lemak di liver akan mendesak sel hati yang sehat, menyebabkannya suatu saat juga kita sebut dengan NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, lama-lama menjadi NAS. Nah, sudah non-alcoholic steatosis hepatitis, lama-lama menjadi liver cirrhosis, tapi butuh waktu yang panjang. Oke. Jadi fatty liver dengan GERD tidak berhubungan, dengan batu empedu juga tidak berhubungan. Nyeri kiri atas
mungkin tidak langsung berhubungan dengan apalagi dengan fatty liver dan dengan batu nggak berhubungan. Dengan lambung masih mungkin. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bu Yunita ini? Cek ke dokter pastikan, karena menurut standar atau mengenai peraturan atau guideline, semua orang di atas 50 tahun tanpa ada risiko kanker usus di dalam keluarga wajib menjalani teropong atau di kolonoskopi, karena untuk menyingkirkan resiko terjadi kanker usus pada usia-usia di atas 50 tahun. Oke, semoga Salah ini bisa, satunya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yunita ya. Tapi sebenarnya kalau GERD ini sendiri adalah komplikasi dari penyakit lain atau justru GERD bisa menimbulkan komplikasi ke penyakit yang lain nggak sih, Dok? GERD bukan komplikasi penyakit lain, tapi GERD bisa menimbulkan komplikasi terhadap organ-organ yang berkaitan dengan itu sendiri. Jadi organ lain tentu biasanya sih tidak secara langsung. Yang pasti kan komplikasi GERD apa sih? Satu, akan terjadi iritasi sepanjang kerongkongan. Iritasi mungkin ringan. Kedua, bisa menyebabkan luka berkepanjangan. Luka berkepanjangan, iritasi berkepanjangan bisa menyebabkan suatu peradangan yang lama. Peradangan lama menyebabkan selaput daripada kerongkongan kita bisa menebal. Kita sebut dengan Barrett esophagus. Lama-lama bisa jadi kanker daripada kerongkongan kita. Itu hati-hati. Jadi asal GERD yang berkepanjangan mesti hati-hati. Kedua, keluhan lain kemarin komplikasi kan bisa menimbulkan keluhan sepanjang ini seperti batuk, serangan asma, sakit menelan, beberapa konek ke atas juga mungkin bisa mengganggu sekitar mulut dan sekitarnya. Itu mungkin komplikasi daripada GERD sendiri. Tapi tidak mesti diingat ya di masyarakat, sering salah. GERD menyerang jantung tidak pernah. Tidak ya. Tidak ada hubungan dengan jantung. Tidak ada Tapi mungkin efek daripada GERD Efek. yang berdebar-debar mungkin pada orang-orang yang punya sakit jantung hati-hati. Oke, Dok. Baik, nanti kita akan membahas bagaimana kemudian kita berfokus pada bagaimana menjaga kesehatan lambung untuk meminimalkan risiko GERD itu sendiri ya, Dok ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tentang kenali penyakit GERD bersama dengan Dr. Hendra Nurjadin, SPPD KGH dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita sudah ada penelpon lagi. Kita ini kayaknya luar biasa banyak yang mengalami GERD. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Katarina di Jakarta Timur. Katarina. Ya, silakan Bu. Pertanyaan saya, itu perut saya yang di sebelah kanan atas itu kadang-kadang suka kembung gitu. Terus kalau itu kan saya suka sendawanya halus. Nah, gimana untuk mencegah supaya sendawa halus itu tuh nggak sering terjadi gitu. Terima kasih, Dok. Oke, ada pertanyaan, Dok? Itu sudah jelas? Baik, Ibu usia berapa, Bu? Saya usianya 53. Berat badan tidak berlebihan, tidak obes, tidak kegemukan. Oh, tidak. Oke. Bahkan saya turun. Turun. Turun sekali. Oh, turun sekali? Iya. Sudah jelas, Dok? Oke, jelas. Oke, baik, terima kasih Bu Katarina. Kita coba jawab, silakan, Dok. Ya. Satu, kalau keluhan kanan atas dengan kembung dan membaik dengan sendawa, tentu itu adalah kaitan dengan lambung udah pasti. Karena sesuatu yang menyebabkan kita sendawa dan merasa relief keluhannya, pasti itu keluhan dengan lambung. Kanan atas kalau misalnya biasanya kalau lambung kan sebenarnya nggak kanan atas sekali, tapi mungkin di sekitar agak ke tengah, itu mungkin lambung udah pasti. Nah, kemudian yang Ibu bilang bagaimana untuk merelief sendawa tadi, sebetulnya sendawa tidak boleh, Bu. Sebaiknya sendawa itu kan kita hindarkan. Kalau terpaksa sendawa kan sebetulnya karena kita makan terlalu banyak mangkali. Nah, sebaiknya kembali ke pola makan yang baik. Yaitu makannya tidak boleh kenyang, nggak boleh penuh, sedikit sering. Dan hindarkan mungkin beberapa kaitan dengan obat-obat yang Ibu minum. Karena beberapa obat juga bisa mempengaruhi. Itu tadi mungkin dilihat. Kedua aja, makanan apa saja yang mesti dihindari kan juga sudah kita ingatkan pada pasien bisa pengaruh. Mestinya sih bagaimana Ibu mesti mengobati ya tentu berkaitan dengan pengobatan GERD itu sendiri. Di samping mungkin pola hidupnya. Pola hidup juga berpengaruh ya, Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Katarina. Hanya mungkin ingatkan, Pak, lupa saya bahwa kalau berat badan signifikan turun, hati-hati. Itu artinya kan ada tanda-tanda alarm daripada GERD yang harus kita investigasi lebih lanjut. Kenapa nih?
unintentional weight loss, berat badan yang tidak diinginkan turun begitu drastis pada penderita GERD. Hati-hati. Hati-hati, pokoknya cepat konsultasi ke dokter gitu. Betul, ya dok ya. iya. Oke dok, sudah ada penelpon lagi. Baik. Ini sangat luar biasa hari ini, kita sapa lagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Makasih. Halo. Halo. Halo, dengan siapa, di mana Pak? Di Medan. Di Medan Iwan, dengan Pak Iwan. Pak Iwan di Medan, silakan Pak Iwan. Ini saya keluhan saya Pak. Tenggorokan saya sering berdahak gitu. Ya, volume Apalagi televisinya kalau boleh udah siap dikecilkan Pak. makan, kayaknya kalau siap makan dia sering mau naik gitu. Sering berdahak dan kalau habis makan selalu ingin naik gitu ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Sudah jelas? Oke. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Pak Iwan di Medan. Kita akan coba jawab. Silakan Ya. Dok. Iya. Pak Iwan, bila mana Pak Iwan makan kebanyakan, terasa ada sesuatu yang naik ke dalam isi kerongkongan kita, itu memang suatu petanda GERD. Jadi kita kan lihat definisi. Suatu isi lambung yang berasa naik ke atas, khususnya setelah makan, itu GERD. Jadi bagaimana cara menghindarkannya? Tentu makan jangan terlalu banyak. Habis makan jangan kita berbaring. Nah seperti itu. Jadi, lendir di sini juga mesti diperhatikan, karena kalau memang itu terjadi setelah kita makan banyak atau merasa asam lambung naik, itu kan adalah GERD. Akan tetapi kalau kita lendir banyak tanpa ada riwayat reflux asam lambung atau kembalinya asam lambung ke kerongkongan, hati-hati karena banyak sekali penyebab lendir di kerongkongan. Apalagi mungkin usia udah di atas 50 tahun. Kembali kita mesti memperhatikan rongga di sekitar pangkal rumput kita, di arah nasofaring lah istilah kita. Cukup banyak kan berkaitan gitu. Oke, berarti ini memang tendensi ke GERD gitu ya. Ya, Oke, kalau semoga dari ini secara simpel, tapi tetap usia di atas 50 kita harus hati-hati di luar GERD itu sendiri. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Iwan yang ada di Medan gitu ya. Oke, kalau boleh menyimpulkan dok, dengan beberapa keluhan tadi gejala, sebenarnya selain pola hidup yang sehat, pola makan termasuk dalamnya, apa yang harus dilakukan atau pengobatan seperti apa untuk penyakit GERD dan apakah memang bisa sembuh total gitu? Ya. Satu, kita mesti ingat bahwa GERD itu adalah lifetime diseases. Jadi artinya penyakit yang memang kita bisa bawa seumur hidup. Bukan berarti tidak disembuhkan. Jadi GERD itu atau mungkin teman-teman GERD atas sakit mah yang lain. Satu, kita bisa sakit mah atau GERD. Bisa disembuhkan? Bisa. Bisa kumat lagi? Bisa. Artinya kumat itu kan akan terjadi juga sepanjang hidup kita. Jadi kita jangan terlalu menghebohkan seolah GERD itu nggak bisa sembuh-sembuh. Bisa. Problemnya apakah kekambuhan itu kita bisa jaga nggak supaya lebih panjang? Kembali ke dalam itu tadi yang mesti kita lakukan. Jadi pengobatan GERD jelas sudah ada protapnya bahwa GERD itu bisa diobati, apalagi ada komplikasi, berapa lama minum obat-obatan, konsultan ke dokter. Yang dihindari jelas kan pola hidup sehat yang ya? baik, pola makan, jenis makanan, kemudian juga obat-obatan, hati-hati, termasuk juga itu tadi faktor stres juga akan memicu terjadi GERD. Oke, konsultasi ke dokter dan pola hidup yang sehat ya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Hendra ini sudah ada. Semoga kita semuanya bisa memiliki pola hidup yang sehat dan terhindar dari GERD ya dok ya. Terima kasih, saya sehat terus dok. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Radha Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.